pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan kekalahan Jepang? Yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi momen ini kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setuju! Setuju! Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh mengadakan pertemuan dengan pemuda lainnya di Jakarta. Teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Nah, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Rikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan para pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, mereka pun tiba di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silahkan masuk. Duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari. Katanya ada hal yang penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hah? Benarkah? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu! Kekuatan segelintir itu tak akan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah?
Coba bayangkan bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan ini. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda tersebut segera bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno. Kemudian Soekarno meminta Soebarjo untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Assalamualaikum. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan ingin memproklamasikan kemerdekaan segera juga. Apa bukan seharusnya kita melaksanakan sidang PPK sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan? Ya, saya juga berpikiran seperti itu, tapi mereka tetap memaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lantas, apa yang harus kita lakukan sedangkan para pemuda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau gitu. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para kaum muda merencanakan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apa yang harus kita lakukan? Kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Hatta keluar dari Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Loh, Bung. Nah, jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah kembali. Bukankah tempoh hari kami sudah katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah yang mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Tolong bukakan tali buat Bung Karno. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang.
Sebentar. Kacamata saya mana? Oh iya, Bung. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semuanya baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Semua pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota, golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu membicarakan soal kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, masuklah. Saya gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, silahkan gunakan ruangan yang kalian butuh. Apakah Anda punya pena dan kertas? Oh, ada. Kalau begitu, tunggu sebentar. Ini, Bung. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang datang menandatangani teks deklarasinya? Jangan! Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung.
Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang cukup menguras tenaga ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Dan sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Berarti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan untuk seia sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.